Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri ramadhan litahhirul quluba wa yurshidan nasa ilal aqaidis sahihah wa ilal ulumin nafi'ah wa ilal akhlaqil fadilah alladhi tasmu bil fardi wal mujtama' ilal makanatil izzah wal karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap pengurus DKM Masjid Az-Zahra Yayasan Mahabbah, Bapak Ibu semua jamaah salat subuh, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita pagi hari ini. Allah pertemukan kita sesuai dengan doa kita dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami dengan bulan Ramadan, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dan sekarang sudah ketemu, sudah kita jalani, sedang kita jalani. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, bahkan beliau merindukan kita umat akhir zaman. Sebelum beliau wafat, beliau sebut-sebut umatnya, ummati, 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 dan Jibril alaihissalam datang menghampirinya, mengulang-ulang, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Tuhanmu akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Dan Nabi pun akhirnya menjawab, idzan lan arda wa wahidun ummati finnar. Kalau begitu, sekali-kali aku tidak akan ridho kalau ada satu saja umatku masuk api neraka. Jadi maunya Nabi seluruh umatnya menjadi ahlul jannah. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini tema kita dakwah Nabi di bulan Ramadan. Dakwah Nabi di bulan Ramadan. Dan sebelum itu satu ayat yang memang ini sangat penting. Ayatnya sudah banyak sering disampaikan, teman kadang-kadang pemaknaannya yang harus lebih diperdalam. Surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi di ayat ini terangkum 3 rukun agama yang sering diulang-ulang dari kecil kita itu, rukun Islam, rukun iman, tapi ada yang belum itu, rukun agama. Rukun iman jelas 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, qada dan qadar. Rukun Islam jelas, syahadat, salat, zakat, puasa, haji bila mampu. Nah, ada namanya rukun agama. Apa itu? Sesuai dengan pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad. Mal iman, mal Islam,
mal ihsan. Ada iman, Islam, ihsan. Ini rukun agama. Iman Islam sudah sering dibahas. Sekarang ini rukun agama secara garis globalnya di sini ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iman ini satu rukun iman tadi. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, siam ini mewakili rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Lalu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Minal anbiya alaihi salatu wassalam, dari nabi-nabi terdahulu. Min ladun Adam alaihi salam, dari Nabi Adam. Jadi sejarah puasa itu sudah ada semenjak manusia pertama kali di muka bumi. Nah, ujungnya la'allakum tattaqun. Ini ihsan. Takwa itu mengandung dua. Sebagaimana ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jikalau engkau tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Engkau melihatnya seakan-akan itu disebut musyahadah, mukasyafah, menyaksikan. Sudah tersingkap. Apapun yang kamu lihat, di situ ada fi'lullah, di situ ada asma Allah, Rahman Rahimnya Allah, sifat-sifatnya Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau enggak mampu melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Itu yang disebut muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Itu ada ihsan. Jadi satu ayat ini mencakup rukun agama, iman, Islam, ihsan. Nah, kita kadang-kadang berpegang pada Islam, lupa sama ihsan. Dalam dakwah Nabi itu banyak menggunakan ihsan. Ya Rasul, ada orang salat mencuri. Nabi nggak langsung hukum, potong tangan, nggak begitu. Secara hukum memang langsung begitu, kalau mencurinya banyak potong. Nah, tapi Nabi bilang satanhahu sholatu, nanti sholatnya akan mencegah dia dari mencuri. Jadi nggak langsung, pakai proses. Ya Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ketika itu apa yang harus saya lakukan? Ajak mereka bersyahadat, antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang penting syahadat dulu. Ini dipakai para wali ini. Yang dengan adanya sekaten syahadatain. Yang penting syahadat dulu. Awalnya begitu. Kalau sudah, aqimus shalah, suruh mendirikan salat. Apakah langsung zakat? Enggak dulu. Perintah sholat 2 tahun sebelum hijrah. Perintah zakat 3 tahun setelah hijrah. 5 tahun baru zakat perintah. Bertahap. Itu ihsan. Nah, kita nyuruh anak juga langsung, ayo sholat. Kan kadang-kadang masjid tempatin ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Kamu ngapain nggak sampai selesai? Ya, anak mampunya baru segitu. Toh ini amalan sunnah, proses. Nggak usah dipaksain juga. Proses. Zaman Nabi itu awalnya kan tarawih itu nggak langsung begitu. Satu-satu, 2 rakaat ngopi, 2 rakaat makan kacang, ketemu sahur. Ada yang tiduran, ada yang baca Quran. Dalam masa Umar saja itu, Nabi cuma 3 hari yang terus-menerus. Itu pun di tengah malam sampai sahur. Para sahabat ngikut penuh. Nabi tahu mereka nunggu, tidak laku. Nggak tahu kalau kalian nunggu aku. Aku tahu, cuman aku khawatir ini diwajibkan. Nah, Nabi khawatir ini jadi wajib yang sunnah, sehingga beliau nggak keluar.
Nah, masa Umar melihat orang pada berantakan, tidur, ada yang baca Quran, ada yang makan, ada yang ngopi, ada tunjuk imam buat laki-laki, imam buat perempuan. Saat itu 1 rakaat 200 ayat. Umar itu punya kebijakan mengurangi panjangnya bacaan, nambahin rakaat. Kebayang nggak? Itu sudah dikurangi 200. Jadi 20 tambah 3 itu sudah pengurangan dari bukan rakaatnya, pengurangan dari bacaannya. Zaman Nabi itu kadang 1 rakaat 5 juz, kadang 3 juz, kadang 4 juz. Coba di Az-Zahra 1 rakaat 1 juz. Insya Allah sepi. Nah, maka kita levelnya, kalau levelnya belum segitu ya sudahlah. 1 rakaat maksimal setengah halaman, maksimal 8 baris. Itu pun maunya yang 8 rakaat. Karena kadang bingung, yang sunnah itu 8 ke 20, dua-duanya sunnah. Kan sholat malam nggak ada batasnya, masna. Abu Dar itu sholat terus-menerus. Sahabat nanya, kamu berapa rakaat tadi? Nggak ngitung. Tapi Allah Maha menghitung. Orang yang gemar sholat sampai begitu, nggak ngitung saking banyaknya. Nah, kembali lagi. Jadi Rasulullah pernah pas di akhir Ramadan itu beliau naik mimbar. Nah, ketika naik mimbar ini setiap tangganya beliau mengucapkan amin, amin, amin. Turun dari mimbar, "Mada kunta tasna ya Rasulullah?" Tadi Anda apa yang Anda lakukan? Nggak biasa-biasa naik tangga itu amin, amin, amin. Oh iya, kata Nabi tadi Jibril, atani Jibril datang kepadaku. Ragima anfu 'abdin, celaka seorang hamba idza dakhala alaihi Ramadan, kalau dia ketemu dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dia enggak diampuni dosanya. Celaka ini. Masuk bulan Ramadan kok enggak diampuni dosanya. Padahal dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang siam Ramadan karena iman mengharap ridha Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu siamnya, belum malamnya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang qiyam Ramadan karena iman mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Enggak bisa sepanjang Ramadan malam-malamnya. Man qama Ramadhana atau man qama Lailatul Qadri. Siapa yang qiyam di malam kemuliaan, cari 10 hari terakhir. Nggak bisa seluruhnya dari awal, 10 hari terakhir. Kata Nabi, taharrau Lailatul Qadri fi asril awakhir. Cari Lailatul Qadar 10 hari terakhir. 10 hari terakhir nggak ketemu juga, berat. Cari yang ganjil-ganjil. Karena kemungkinan itu di waktu hari yang ganjil. Cuman sekarang nggak repot, ganjil versi pemerintah atau versi Muhammadiyah. Bingung? Ya, hitung saja versinya kamu. Pas kamu mulai itu ikut yang versi pemerintah atau Muhammadiyah. Yang penting konsisten. Kalau awalnya ngikutin pemerintah mulainya, akhirnya juga bareng pemerintah. Jangan awalnya ikut pemerintah, akhirnya ikut Muhammadiyah. Gitu. Dan Idul Fitri bareng yang mulai puasanya duluan. Jangan. Mudah-mudahan bareng. Nah, saya berdoa. Lah itu kan kayaknya kalau konsisten pakai ruqyah, kalau menduk mau nggak mau kan nambah. Fa in humma alaikum, kalau memang ketutup mendung, fa'atmilul iddah, sempurnakan 30 hari bulan Ramadannya.
memang secara hitungan biasanya kalau itu Sya'bannya 30, Ramadannya 29. Kalau Sya'bannya 29, Ramadannya 30. Tapi kan nggak ada kepastian apakah itu akan tampak di sebagian wilayah. Kalau mendung gini terus, ya nggak bisa ngelihat tuh. Kalau itu ru'yah, kita yang pakai kan Imam Syafi'i, ru'yahnya itu ru'yah yang wihdatul matla, yang ta'addudul matla, yang banyak tempat terbit, bukan wihdatul matla. Nah kalau wihdatul matla, katakanlah di sini nggak kelihatan, mungkin Malaysia, mungkin Singapura, mungkin Arab Saudi, bisa kita pakai kalau wihdatul matla. Tapi kalau ta'addudul matla, ya kita Indonesia punya wilayah sendiri. Kamu meruyah sendiri di wilayah kamu, negeri kamu. Katakanlah di negeri Malaysia kelihatan, tapi kita nggak kelihatan. Masafahnya udah lebih dari 80 kilo. Kalau kita pakai itu, wah, kita nggak kelihatan. Akhirnya menyempurnakan itu. Kecuali di negeri ini ada entah bagian timur, tengah, barat, ada yang kelihatan satu saja, nggak mendung. Nah, insya Allah itu. Saya sih berdoa mudah-mudahan bareng. Jadi bareng-bareng makan lontong gitu loh. Bareng-bareng Idul Fitrinya itu wah nyaman itu. Insya Allah. Celaka ketemu Ramadan kok nggak diampuni dosanya. Padahal kalau dia siam Ramadan, qiyam Ramadan. Kita kalau lagi sholat nih, sholat berdiri. Kita lagi sholat ini. Nah, saya pindah dulu ini deh. Oh, pencet. Oh ya, deh. Balikin lagi deh. Oh, ya. Nah. Nah, nyala. Ya. Gugur dosa-dosa kita dengan sholat, dengan siam juga sama. Tapi di situ sholat siam yang memang sesungguhnya nggak sekedar makna badaniyah, tapi juga ruhaniyah. Ini yang perlu diperdalam. Setiap amaliyah ada badaniyahnya, ada ruhaniyahnya, ada yang namanya maksud tujuannya. Imam Nawawi dalam tafsir Marahul Labid di Kasbil Quranil Majid menjelaskan ketika beliau menafsirkan surah Thaha ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. Menyampaikan, mengikrarkan dirinya pada Nabi Musa. Ini menunjukkan Nabi Musa diangkat jadi nabi. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, sembahlah aku. Kadang-kadang Allah menggunakan ana, la ilaha illa ana. Kadang-kadang anta. Berarti
yang diabadikan dalam surah Al-Anbiya, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kadang-kadang menggunakan huwa Allah, la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia. Kadang-kadang ana, kadang-kadang anta. Kadang-kadang cukup hu. Dia. Lahu, miliknya. Ma fis samawati wal ardh. Kita kembali lagi. La ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku. Ini kata Imam Nawawi ibadah badaniyah. Sembahlah aku, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Aqimis sholata li dzikri. Nah, di sini salat juga mengandung ibadah ruhaniyah. Mengingat tuh. Ingat itu masalah batin. Karena ada juga yang salat tapi enggak ingat Allah. Ada enggak? Sholat tapi ingatnya kemana-mana. Halo? Ada nggak? Waduh, mana imamnya bacaannya panjang lagi, ngantuk lihat di YouTube. Kadang-kadang lalai dalam sholat. Nah, itu baru jasmaninya yang ibadah, rohaninya belum. Kadang-kadang sholat lupa rakaat. Pernah nggak Pak? Nah, jujur. Jadi jasmaninya sholat tapi rohaninya belum ikut sholat. Aqimis sholat lalu didirikan untuk mengingatku. Itu kenapa sholat dibagi 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh di pagi hari, duhur siang hari, asar sore hari, maghrib awal malam, isya tengah malam. Dari awal bangun tidur sampai tidur lagi. Lidzikri, kata Imam Qusyayri dalam tafsir Al-Isari, itu adalah supaya kamu mengingat Allah sepanjang hari, sepanjang malam. Lidzikri, supaya kamu ingat aku, kata Allah. Aqimis sholata lidzikri. Nah, itu badaniyah, ada rohaniah, ada tujuannya. Sholat supaya ingat. Puasa sama. Ada badaniyahnya, ada rohaniyahnya. Badaniyahnya al-imsak minat ta'am wasyarab wasyahwat, menahan dari makan minum syahwat, minal fajr ila ghurubi syamsi, dari terbitnya matahari, dari subuh hingga tenggelamnya matahari waktu maghrib. Makan minum syahwat itu secara zahir badaniyah. Tapi ada ruhaniyah, puasa ruhaniyah. Al-imsak mimma yubtilu sawabas saum, menahan dari semua yang membatalkan pahala puasa. Ghibah, ngomongin orang. Namimah, ngadu domba. Al-kadhibu, dusta. Yaminul ghamus, sumpah palsu. Nadru bisahwat, melihat dengan syahwat. Betapa banyak orang takut kena setetes air, tapi dengan lahapnya makan bangkai saudaranya. Ghibah. Takut setetes air tapi bangkai saudara dimakan. Dia nggak batal puasanya tapi batal pahala puasanya. Nadru bisahwat, ngelihat dengan syahwat. Walaupun itu sendiri nggak boleh lagi puasa. Maka pasangan harus jaga-jaga ini. Kalau istri orang, lo istri sendiri nggak boleh, apalagi istri orang. Lebih mahal lagi. Nggak boleh. An-nadr bisahwat nggak boleh. Lagi puasa, tidur siang hari, numpangin kaki di atas kaki. Kalau pengantin muda nggak boleh. Pengantin baru. Kalau pengantin lama, nggak begitu jadi masalah. Karena ada seorang pemuda ini nanya, ya Rasulullah, asumu anasyam, boleh nggak saya mencium istri saya sementara saya puasa? Lah,
Jangan. Ada kakek-kakek, ya Rasul, saya mencium istri saya lagi puasa. Oh nggak apa-apa, ada kakek-kakek. Itu buatnya itu sudah. Kalau masih muda itu kan pandangan hidup, baru mandang udah hidup. Tapi kalau ya ada umur 40 itu masih pegangan hidup lah, dipegang hidup. Tapi kalau udah kakek-kakek, perjuangan hidup, udah berjuang pun nggak hidup-hidup lah gitu. Jadi kalau yang kayak kakek itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Ustadz Edi ini masih pegangan hidup nih, nggak boleh pegang-pegang berarti. Itu bisa membahayakan. Tidur bareng siang hari bisa membahayakan. Tapi Nabi sendiri mencium istrinya ketika mau pergi. Ya Nabi adalah yang paling bisa menahan diri. Ya nyium-nyium biasa aja, nggak nyium syahwat, nyium kasih sayang. Di situ Nabi bedakan yang muda dengan yang tua dalam hal ini. Ternyata benar di ujung dusun ada ini yang nggak bisa nahan diri, lapor sama Nabi, ya Rasul saya celaka, halakani, ya saya celaka. Paling kamu baru mencium doang gitu. Enggak ya Rasul, sudah gituan. Malam-malam tidur bareng. Enggak, udah gituan celaka saya. Ya sudah kalau begitu. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kata orang dusun ini, ya Rasul, sebulan aja gagal. Gimana mau 2 bulan? Ya sudah kalau gitu, kamu perdikakan budak. Ya Rasulullah, saya ini orang miskin, mana punya budak? Nggak punya budak saya. Kalau begitu, kamu kafaratnya, dendanya itu memberi 60 makan orang miskin, membeli makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, saya ini nggak punya harta, pas-pasan buat keluarga. Kalau harus memberi makan 60 orang miskin. Habis itu tiba-tiba datang ada orang bawa 2 karung kurma. Ya sudah ini kamu panggul, bawa ke kampungmu, kasih orang paling miskin di kampungmu. Ya Rasulullah saya ini paling miskin. Ini udah miskin melanggar lagi. Saya ini paling miskin ya Rasul. Ya sudah kamu bawa kasih keluargamu. Ini saking jujurnya orang dusun ini akhirnya dia justru dapat rezeki. Dan Nabi nggak suruh ganti itu, masya Allah. Bijaksananya Nabi kayak apa itu? Bijaksananya kayak apa? Udah nggak disuruh kafaroh, malah dikasih hadiah. Masya Allah, luar biasa. Itu di antara dakwah Nabi di bulan Ramadan. Memang kita harus banyak-banyak lapang dada. Lebih baik memaafkan orang yang salah daripada menghukum orang yang tidak salah. Dan ini jelas-jelas salah, tapi masih dimaafin juga. Kenapa? Saking jujurnya, sudah jujur dia. Dia takut akan azab hari kiamat dan sudah lapor sama Nabi. Nabi itu kan punya kunci pemegang syafaat, syafaatul udma. Celaka orang masuk Ramadan kalau nggak diampuni dosanya. Dia kalau berbuat kebaikan, hatam sekali di bulan Ramadan, itu kan ada 1 juta huruf lebih Al-Quran itu. Kalau dia hatamkan 1 huruf 10 kebaikan. Di bulan Ramadan kalikan 70, masya Allah. Ngitungnya udah susah ini. Jutaan pahala. Sedekah di bulan Ramadan. Dia memberikan buka puasa. Dia terbebaskan dari api neraka. Dia diampuni dosa-dosanya. Mendapatkan pahala sebanyak orang yang dia kasih. Takjil itu. Walaupun cuma sebutir kurma. Mudhaqqati labanin, seseruk susu. Asyurbati ma'in, cuma seseruk air. Mudhaqqati labanin, cuma segelas air putih. Air oasis di sini. Cuma segelas doang, membuat pahalanya orang berpuasa ngalir pada dia tanpa ngurangin pahala mereka. Loh, banyak kelimpahan, dibebaskan dari api neraka, diampuni dosanya. Kok nggak terampuni juga? Halaka raghiba anfu abadin, celaka dia. Yang kedua,
Naik tangga 2, Jibril doain. Raghima anfu 'abdin man dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaika. Celaka seorang hamba, engkau disebut namanya di depannya, dia enggan bersalawat kepadamu. Amin. Yang doa Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad. Padahal dia kenal Allah dari Nabi Muhammad, tahu jalan hidup dunia akhirat dari Nabi Muhammad. Kok enggan salawat sama Nabi Muhammad? Nah, sebenarnya salawat Allah sudah cukup, bukan untuk kepentingan Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya salawat pada Nabi. Kalau ditanya, salawat Allah saja aslinya untuk Nabi sudah cukup belum? Sudah cukup dari Allah segala-galanya. Sudah dijamin. Yusalluna bukan dulu, sekarang, nanti, dan yang akan datang terus. Yusalluna pakai fi'il mudhari'. Kontinuitas, terus menerus. Para malaikat juga begitu. Nah, di bulan Ramadan ini malaikat yusalluna 'alal mu'minin, 'alal sha'imin, 'alal qa'imin. Bersalawat, mendoakan ampunan, rahmat untuk orang yang beriman, yang puasa, yang qiyam Ramadan siang dan malam. Bahkan al-mayyit, orang yang mati dikubur, di stop dulu siksanya. Maka yang wafat sebelum Ramadan masih dalam penantian. Belum ditanya entar Ramadan. Para malaikat mencurahkan rahmat, mendoakan keselamatan untuk mereka, ampunan untuk mereka. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah untuknya. Salawat sama Allah sama malaikat sudah cukup. Kenapa orang-orang beriman suruh salawat juga sama Nabi? Kata Imam Nawawi, taswiban lakum, supaya kamu dapat pahala dari salawat itu. Takriman ta'ziman lahu, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, kamu dapat pahala. Man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salawat kepada Nabi 1 kali, Allah curahkan 10 rahmat. Jadi salawat itu kembalinya kepada umat. Taswiban lakum. Jadi kita salawat, semoga Allah curahkan rahmatnya kepada kita semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Diletakkan alat-alat di dalam jantung ini, pas tengah-tengahnya itu putih-putihnya berhuruf Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ini jantung tak gerak itu, tengah-tengahnya itu putihnya Allah Muhammad, Allah Muhammad. Saya lihat videonya. Yang normal ya Allah Muhammad,
Allah Muhammad, Allah Muhammad. Yang jantungnya normal, kalau normal kan udah lambat, udah lemah. Ada juga yang kadang-kadang nggak beratur. Nah, itu biasanya suami-suami yang selingkuh ketahuan istri. Jantungnya nggak beraturan. Kalau yang normal-normal insya Allah, nah, itu tertulis tuh Allah Muhammad, Allah Muhammad. Itu zikirnya roh, Allah, Allah, Allah. Zikirnya lisan. Nah, ini ada 3. Jadi Allah berikan pada kita ini 3 kenikmatan. Dalam tubuh ini 3 bagian. Dia ditambahkan nikmat kalau dia gunakan di jalan yang diperintahkan Allah. Nikmatnya kalbu itu kalau dibarengi tauhid dengan ma'rifah. Hati ini nikmat dengan tauhid dan ma'rifat. Dia kenal Allah, mengesahkan Allah. Dapat nikmat dia syukur, dapat musibah dia sabar. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Sehingga kamu enggak terlalu sedih, putus asa dengan yang luput darimu, karena semua sudah menjadi kudrah iradah Allah. Dan enggak terlalu gembira dengan yang kamu dapatkan, baik itu gelar, pangkat, jabatan, harta. Itu kan takdir. Kamu jalanin, Allah memberi, kamu nerima, bukan pencapaian, pemberian, anugerah. Kalau kebaikan-kebaikan jangan ini pencapaian saya, jangan. Saya nggak niat sampai kuliah S3, dapat S3. Pemberian Allah. Ada yang nawarin beasiswa. Saya dulu pengen punya mobil Kijang lama, dapat Xenia. Alhamdulillah. Pengen punya anak 3, dapat 7. Alhamdulillah. Bukan doyan, itu karunia. Karunia, karena ada yang doyan tapi nggak punya. Loh, jangan bilang doyannya. Itu karunia. Oh. Itu karunia. Benar. Jadi Allah itu kasih yang lebih baik daripada yang kita inginkan itu. Pengen punya anak yang hafal Quran, alhamdulillah sudah hafal 2. Dari 7 sudah 2 yang 30 juz. Yang lain dalam proses. Pengen gitu. Nah, karunia anak inda dzanni abdi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Mudah-mudahan semuanya dikasih putra putri, kalau enggak cucunya hafidh-hafidhah. Nah, itu tahapan awal. Kan kita pengen supaya anak-anak menjadi hamilul Quran. Hamilul Quran yang dia juga membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran. Dia peta. Nah, itu nikmat yang kedua, lisan. Lisan itu nikmat kalau digunakan untuk tilawah Quran, untuk berkalam la ilaha illallah. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi akhirihi la'allahum yarji'un. Dan kami jadikan dia kalimah baqiyah yang diwariskan satu generasi nabi ke nabi, rasul ke rasul. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah dengan membawa kalimat tauhid, kembali kepada Allah dengan bermakrifatullah, kembali kepada dengan kalimat syahadat, kembali nanti dikumpulkan sama keluarganya selama dia membawa iman tadi. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Karib kerabat, orang-orang yang berteman, semuanya akan bertengkar nanti. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membawa kalimat la ilaha illallah. Dan puasa la'allakum tattaqun. Biar kita kembali lagi, mudah-mudahan nanti kita bisa reuni dalam surga.
lisan nikmatnya dengan berkalam la ilaha illallah dan membaca Al-Quran. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Badan, berkaitan dengan puasa ini. Badan, nikmatnya badan itu dengan aneka ragam ibadah diwakili dengan sholat siang, puasa, sholat ini nikmat ini. Kalau subuh bangun duhur, asar maghrib bisa. Gunakan ini sehat sudah mencukupi untuk kesehatan walaupun nggak olahraga, dia sudah menjadi olahraga sendiri. Kalau dia benar rukuknya, sujudnya, salamnya. Ini kalau salamnya ini kan saya mentok nih. Ngangkat juga begini, bukan bukan Allah, mentok. Rukuknya juga sama, sujudnya sama. Jangan sholat yang mentul-mentul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang mentok. Yang berdiri kalau lama keringetan. Badan ini butuh mengistirahatkan diri dari menggiling. Ini paru-paru, jantung, proses pencernaan di perut ini butuh waktu istirahat, dan puasa itu waktu istirahat. Maka kalau Ramadan ini badan lebih enteng. Betul. Akhir Ramadan tambah enteng, Idul Fitri berat lagi. Nggak terkendali. Lah kita mengendalikan kan pas puasa, habis puasa nggak terkendali. Jadi berat lagi. Nah, Syawal itu udah berat lagi itu. Nah, badan ini nikmat dengan sholat, dengan puasa, nikmat. Tambah nikmat ya. Qalbu dengan tauhid dan ma'rifat, lisan dengan berkalam la ilaha illallah dan tilawah Quran, dan anggota badan dengan sholat dan puasa. Nikmat, tambah nikmat. Celaka disebut nama Nabi Muhammad, enggan bersalawat, padahal dia kenal Allah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, radima anfu amidin, celaka seorang hamba idza adraka walidayhi aw ahadahuma walam yudkhiluhul jannah. Kalau ada anak ketemu kedua orang tuanya atau salah satunya tidak memasukkan dirinya ke dalam surga, padahal di surga ada babu birrul walidain, pintu bakti sama orang tua. Man kana min ahli salat yadkhulul jannata min babi salat. Siapa yang ahli salat masuk surga dari pintu salat. Man kana min ahli siyam, siapa yang ahli puasa yadkhulul jannah min babir rayyan, melalui pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli sedekah, siapa yang ahli sedekah yadkhulul jannata min babi sedekah, masuk surga melalui pintu sedekah. Man kana min ahli jihad, siapa yang ahli jihad masuk surga melalui pintu jihad. Rupanya sholatnya kurang khusyuk, kebuka tapi belum bisa masuk. Puasanya baru puasa zahir, belum puasa batin. Sedekahnya kurang ikhlas, selain kurang banyak. Jihadnya juga enggak. Lalu tapi dia bakti sama orang tua. Orang tuanya ridho Allah fi ridhol walidain, sahtullah fi suhtil walidain. Hadits riwayat Imam Tabrani. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Orang tuanya ridho, ibunya ridho, abinya ridho. Nak sini nak, abi ridho, umi ridho, dibukakan pintu surga, babu birrul walidain. Kalau dia ketemu keduanya atau salah satunya nggak memasukkan dirinya ke dalam surga, rugi. Hamba itu rugi. Kalau dia bikin ridho orang tuanya saja, niscaya dia akan terbuka. Itu babu birrul walidain. Kenapa? Orang tua itu sangat sayang sama anak. Kita kasih orang tua berapa? Kalau bisa mah tiap bulan. Ini nggak ngasihnya setahun sekali. Kasih 700.000, bawa anak 7. Orang tuanya 100, balik itu. Udah gitu kesini ngambil beras, kelapa, diangkut ke kota lagi. Orang tua kan sayang sama anaknya, makanya kasih itu, transfer, video call. Kemarin saya pulang sebelum Ramadan, Rabi Ruahan pulang.
Beberapa bulan sebelumnya saya bawain Quran sakit, kita bawain Quran gede itu. Seneng dia, terhibur dengan baca Quran. Seakan-akan sakitnya hilang. Pas ruahan saya pulang, alhamdulillah, nah ini udah hatam 5 kali. Quran yang saya bawakan itu udah hatam 5 kali. Orang tua begitu dihitungin, udah hatam 5 kali berapa bulan ini. Jadi waktu kosong itu buat baca Quran. Ini mah WA-an dulu. Saya ingat kalau membaca sahabat, Masya Allah, perjuangan berislam itu taruhannya mati itu. Bilal itu ahad, ahad, ahad. Besi panas taruh tubuhnya ahad. Semalam saya dapat tema itu Zubair bin Awam. Dia masuk Islam umur 15 tahun. Pamannya nggak rela. Dia dibungkus sama tikar, dibakar tikernya. Tinggalkan agama Muhammad. Tidak, katanya. Demi Allah saya tidak akan meninggalkan agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibungkus itu anak 15 tahun. Anak sekarang main PS, main apa sekarang? Roblox atau apa itu? Kalau udah main online itu, lupa gitu. Dulu sampai seperti itu. Mendekatkan anak-anak kita sama Al-Quran. Insya Allah, kalau dekat sama Al-Quran, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dekat juga pemaknaannya juga. Karena kadang-kadang ya dia berusaha menghafal Quran, tapi akhlaknya jauh dari Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Kembali lagi, jadi celaka ketemu kedua orang tuanya, atau salah satunya ini orang tuanya gak memasukkan anaknya ke dalam surga. Padahal kalau dia bikin ridho orang tuanya, Allah juga ridho. Kalau sudah Allah ridho sesuai dengan permintaan kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarri wal nar. Pengen cari ridho Allah, bikin ridho orang tua. Semoga Allah ridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 6 mau tanya jawab atau langsung tutup doa? Monggo kalau ada yang mau nanya. Kita sudah paham semua. Nanti kita bermusyafahah, bersalam-salaman. 3 2 Assalamualaikum Pak Ustaz. Kemarin kan pada saat puasa awal itu kan Muhammadiyah lebih dahulu sehari kan dibanding kita. Nah, katakanlah nih ada orang yang masih ragu atau ada orang yang ya katakanlah awam, dia melakukan itu sama istrinya di hari pertamanya, tapi dia mengikuti yang Rasulullah, dia ikutin yang pemerintah. Dia dia juga bingung loh. Ini kan sebenarnya sudah apa ya, istilahnya bulan sudah ada, cuman pemerintah ngambil karena perhitungannya itu 3 derajat ya. Kalau belum 3 derajat belum. Nah, dia bingung juga. Ini kalau misalkan begini gimana ya? Nah, dia ragu. Gimana tuh, Tat? Ini kayaknya pengalaman pribadi nih. Iya. Enggak, ini mumpung hari terakhir gitu. Ini pengalaman pribadi mewakili jamaah gitu. Ya, jadi berarti kita pakai yang ru'yah gitu, pakai yang ru'yah, nggak pakai hisab. Itu artinya hisab. Yang hisab sudah, yang ru'yah belum. Memang ru'yahnya belum, ya sudah belum. Nggak usah ragu. Jadi selamat ya Pak? Ya, selamat nggak 2 bulan. Mau 2 bulan berturut-turut. Nggak, saya baikan Pak gitu. Maksudnya ya Nabi aja begitu kan sama umatnya tadi gitu. Kayaknya kalau sudah 2 bulan keberatan juga wajah-wajah begini. Jadi karena secara ru'yah belum, keputusan pemerintah belum, kita ikut itu jumhur ulama, MUI, Departemen Agama, ini jumhur kita. Jadi ini sebagian kelompok organisasi, nah ini sebagian sudah, tapi secara hisab, tapi secara ru'yah belum. Yang kita pakai yang itu. Nah, insya Allah itu. Tapi kalau kamu pakai hisab kok nekat, nah itu 2 bulan berturut-turut. Kita udah pakai ru'yah kan gitu ya. Makanya nanti selesainya ikutin juga itu pemerintah.
Jangan nanti selesainya, wah mama dia sudah. Jangan, enggak, kamu udah pakai ruqyah udah. Gitu. Jadi insya Allah aman, insya Allah ya. Aman insya Allah. Baik, kita akhiri dengan doa dan nasihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya Allah. Kami semua mohon ridho-Mu dan surga. Kami berlindung dari kemurkaan dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma na'udzuka min sakhatika wa na'udzuka min uqubatika wa na'udzubika la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Kami berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dengan kemaafan-Mu dari siksa-Mu, berlindung kepada-Mu tidak mampu memuji-Mu sebagaimana pujian-Mu terhadap diri-Mu sendiri ya Allah. Ya Rabbana, Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Karim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan. Maafkan semua kesalahan kami. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah saudara kami yang teraniaya di Palestina. Ya Allah, tolong saudara kami yang teraniaya dimanapun mereka berada. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu